Ya, jumpa lagi ya teman-teman dengan saya Eli Sutrisna, sahabat Kompas Nusantara sekalian. Kita sudah membahas be the best, menjadi yang terbaik. B-nya adalah brave, E-nya adalah excellent, S-nya adalah strong, T-nya adalah thankful. Dan Anda akan menjadi magnet kesuksesan dan Anda akan menjadi juara. Setelah Anda menjadi yang terbaik dan segala sesuatu itu kita mulai dari dalam diri kita. Kita mulai dari diri kita dulu ya. Nah, ini juga masih diri kita yang melakukan ya. Karena kita akan melakukan yang terbaik. Oke. Nah, ada 4 yang harus dilakukan ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah work hard. Kita harus kerja keras. Ada yang bilang, katanya kita tidak usah kerja keras, kita harus work smart, kita harus kerja cerdas. Tidak mengatakan tidak boleh melakukan work hard, no. Kita memang harus melakukan secara smart, tapi kita juga harus kerja keras. Kenapa? Work smart saja ya tanpa kerja keras nggak lengkap ya. Ketika Anda berada di sebuah awal, apakah itu awal di karir Anda, apakah itu di awal bisnis Anda harus work hard. Banyak orang yang datang ke saya ketika mereka memulai sebuah bisnis, mereka bilang ke saya gitu, kenapa ya Bu, kok saya katanya bisnisnya kok nggak sukses gitu ya. Aduh, saya sayang loh Bu, udah ngelepasin pekerjaan saya dengan gaji sekian, dia sebut. Sekarang saya sekarang saya bisnis tidak mendapatkan uang sebesar ketika dia masih bekerja. Terus saya tanya, kalau boleh tahu, sekarang tuh satu hari kerjanya berapa lama? Dia bilang, ya palingan juga 5 jam. Terus saya tanya, kalau kamu kerja dulu di perusahaan kerjanya berapa lama? Ya, terus dia sebutin dari jam sekian, dari jam 8 sampai dengan jam 5 Bu. Kadang malah lembur lagi. Nah, saya bilang, artinya apa? Kamu bekerjanya berapa jam? Udah 9 jam, 10 jam. Nah, coba. Sekarang kamu dapatnya berapa? Dapatnya cuma sekian, which is actually like 50% gitu ya, dari apa yang dihasilkan waktu bekerja. Terus saya bilang, kalau kamu doublein itu, waktu bekerjanya kamu doublein, produksinya kamu doublein, promosinya kamu doublein gitu kan, kira-kira akan jadi double nggak? Terus dia bilang, iya juga ya Bu ya. Nah, bahkan saya bilang di awal-awal bisnis, kamu itu harus bekerja lebih banyak dibandingkan dengan ketika kamu masih bekerja di perusahaan. Why? Karena ini adalah perusahaan kamu, ya kan? Kalau kamu sukses, ya buat kamu, kan gitu. Jangan dibalik, jangan oh ya karena ini perusahaan saya ya udahlah kerjanya asal aja, dan akhirnya Anda merasa bahwa kok dapatnya nggak sebanyak ketika masih bekerja untuk perusahaan. Memiliki bisnis harus bekerja keras dulu di awalnya. Setelah kita tahu sistemnya, ya, Anda sudah melihat sistemnya seperti apa. Nah, Anda bisa mulai melihat bagaimana caranya Anda bisa membuat pekerjaan-pekerjaan itu lebih simple, ya. Teman-teman nanti bisa mengikuti YouTube saya di Eli Sutrisna. Saya ada banyak membahas cara bagaimana Anda bisa membuat pekerjaan Anda itu menjadi lebih simple, bagaimana Anda bisa mengatur waktu Anda dengan lebih baik, bagaimana Anda bisa juga membagi waktu antara keluarga dengan karir ataupun bisnis ya, dan lain sebagainya ya. Nanti Anda silahkan Anda subscribe channel YouTube saya ya, Eli Sutrisna. Kemudian Anda ikuti tuh ya. Cukup banyak yang saya sudah masukkan dan masih akan terus lagi saya masukkan lagi ya. Nah, yang dinamakan dengan work smart itu apa? Anda membuat pekerjaan Anda lebih simple. Misalkan contoh, kalau awalnya Anda lakukan semuanya sendiri ya. Namanya juga misalkan di awal bisnis Anda hanya single fighter, hanya satu orang. Kemudian orderan banyak. Ternyata kemampuan Anda untuk memproduksi dan kemampuan Anda untuk berpromosi juga sangat baik. Akhirnya Anda keteteran.
Anda butuh orang untuk membantu Anda, ya. Nah, Anda akan hire orang. Oke, ketika Anda hire orang, ya, Anda kan harus memastikan bahwa orang itu harus bisa melakukan bagian pekerjaan Anda itu. Misalnya, Anda mengambil orang produksi, maka tentunya Anda mendelegasikan tugas produksi kepada orang tersebut. Anda harus memastikan bahwa orang itu bisa melakukan tugasnya sesuai dengan arahan Anda dan seperti yang Anda lakukan juga sehingga kualitas produksi tidak berkurang. Misalnya seperti itu. Ya, ada caranya bagaimana Anda mendelegasikan. Saya nggak bisa ceritain panjang lebar di sini karena waktunya pasti tidak cukup. Ya, Anda nanti dengerin di YouTube saya pun boleh ya. Nah, kemudian bagaimana lagi work smart? Anda membuat sistem kerja. Nah, sistem kerja di bisnis Anda. Demikian juga sistem kerja. Ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, mereka tuh memiliki sistem yang sudah berjalan. Ya, mereka punya yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya and it works. Ya, kita bisa tinggal ikutin kalau kita berada di perusahaan orang lain, kita bekerja untuk perusahaan orang lain. Nah, kalau bekerja di perusahaan sendiri, di bisnis sendiri, kalau belum ada sistemnya, Anda harus buat gitu. Nah, contoh ya seperti itu. Itu ditulis, kemudian ketika ada orang baru, Anda harus informasikan kepada orang baru tersebut, memastikan bahwa orang baru tersebut juga bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Juga kemudian Anda juga bisa membuat istilahnya kalau orang ini sampai keluar, digantikan dengan orang lain itu pun akan bisa melakukan pekerjaan itu juga. Jadi Anda nggak keteteran gitu loh ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah work fast. Kenapa work fast? Seperti yang kita katakan bahwa dunia ini perubahannya itu cepat sekali. Kalau kita menunda gitu ya. Misalkan Anda punya ide Anda tidak cepat Anda lakukan. Percaya nggak sih dalam satu waktu, dalam detik yang sama di seluruh dunia, orang yang memiliki ide seperti Anda itu banyak. Jangan berpikir bahwa hanya Anda satu orang di dunia yang berpikir itu. No. Kenapa? Ide itu muncul dari apa yang pernah Anda lihat, apa yang pernah Anda dengar, apa yang pernah Anda rasakan gitu. Yang dilihat sama-sama, orang-orang juga melihat Google, ya, orang-orang melihat TV, orang-orang melihat YouTube, sehingga mereka masuk tuh ke dalam otaknya tuh, ya. Kemudian mereka mendengar apa, mereka sering ngobrol, ya, dapat informasi, ya, baca dari WhatsApp dan lain sebagainya, nempel lagi di otaknya. Nah, yang akhirnya ketemu ide seperti Anda itu, makanya akan banyak sekali. Kalau Anda tidak lakukan, orang lain yang akan lakukan, gitu. Jadi work fast. Ketika ada satu pekerjaan yang harus Anda lakukan juga sama, lakukanlah sekarang. Ada kemungkinan ketika Anda terlambat melakukannya bisa berdampak kepada bisnis Anda, apapun itu. Misalkan ketika Anda harus post sebuah promosi, Anda tunda 1 hari, ternyata Anda kaget, ternyata orang-orang besok itu sudah membeli dari orang yang lain misalkan. Ya, contoh misalnya kayak hari ini tanggal 9 bulan 9 misalkan. Ternyata hari ini adalah promo di sebuah situs online shop misalkan. Anda telat, kemarin nggak masukin, ataupun 2 hari yang lalu nggak masukin promonya. Oke? Nah, orang-orang sudah mulai berjualan hari ini, sudah laku misalkan. Ya, ada banyak hal, tapi Anda silahkan mencatat sendiri. Anda pikirkan, Anda list down, apa sih yang harus Anda lakukan, gitu ya. Anda lihat apa yang bisa Anda sederhanakan prosesnya. Apa yang Anda bisa bikin schedule-nya, apa yang Anda bisa percepat gitu ya. Anda list down semuanya, karena kan di sini yang bisnisnya kan macam-macam nih, bisnisnya kan banyak nih ya yang ada di Kompas Nusantara ini. Ya. Nah, yang keempat adalah work with heart, bekerjalah dengan hati. Segala sesuatu kalau kita bekerja menggunakan hati, hasilnya itu kan lebih baik. Pasti akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita melakukan pekerjaan dengan hati, biasanya itu kita mau pekerjaan itu hasilnya adalah baik. Bukan sekedar kerja asal-asalan.
Kita nggak mau menjadi orang yang mediocre atau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita mau menjadi orang yang menghasilkan yang terbaik juga gitu ya. Jadi use your heart, work with your heart. Ya, lakukan dengan sepenuh hati. Oke. Jadi teman-teman, do the best, work hard, work smart, work fast, dan work with heart. Ya, itu adalah yang ketiga.